Saudari, saudaraku yang terkasih, ibu bapak, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Semoga Anda semua, baik yang ada di gereja katedral ini maupun yang mengikuti dari rumah, dalam keadaan sehat. Saya itu selalu senang kalau bisa menggunakan pakaian pink nih. Ya, keren ya. Hanya 2 kali dalam liturgi kita, yaitu pada Minggu Prapaskah yang keempat, yang kita kenal dengan Minggu Letare, artinya Minggu Sukacita, dan pada hari Minggu Advent yang ketiga, yang kita kenal dengan nama Minggu Gaudete, atau Minggu Kegembiraan. Sukacita kita hari ini adalah karena kita diberikan suatu pernyataan iman dari Injil Yohanes yang mengatakan begini, supaya setiap orang yang percaya mengakui bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan Yesus Kristus bagi penebusan dan penyelamatan kita. Inilah sukacita kita di tengah masa pertobatan. Kita menemukan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan Yesus bagi penebusan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, terus terang ya, ketika saya merenungkan bacaan Injil dari Yohanes 3 ini, saya itu bingung. Hati saya gamang, rasanya kok nggak mudeng-mudeng untuk menangkap dan memahami teks Yohanes 3 ini. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya tanya beberapa teman Romo, ini intinya apa ya kira-kira ya? Saya membaca berapa teks, ya ngerti, tetapi kalau diomongkan saat homili terbatas begini, kira-kira bagaimana ya harus disampaikan? Karena waktunya sangat terbatas saya omong di mimbar ini. Lain kalau pengajaran lebih luas, bisa lebih luas menerangkan banyak hal. Karena itu, kalau nanti tidak mudeng dengan homili saya, silakan cek di banyak tempat, di YouTube, atau renungan-renungan yang terkait dengan Yohanes 3 ini. Di sana banyak penjelasan mengenai hal ini. Lalu selama seminggu yang lalu, ketika saya sudah membaca teks ini untuk persiapan homili pada hari ini, saya teringat kisah seorang santa namanya Benedikta dari Salib. Ini santa abad ke-20. Nama kecilnya Edith Stein. Dia seorang anak yang cerdas, secara intelektual luar biasa, orang Yahudi dan beragama Yahudi. Dan orang tuanya mengajari dia secara ketat tradisi Yahudi sejak kecil. Namun ketika remaja, Edith ini memilih untuk menjadi ateis. Dia berontak dengan semua tradisi-tradisi yang dia telah pelajari, dia lakukan sampai dengan masa-masa remaja. Karena ada banyak pertanyaan yang menurut dia dalam tradisinya itu tidak masuk akal secara logika. Maka dia belajar filsafat karena cemerlang ya secara intelektual kepada tokoh-tokoh filsafat yang terkenal di Jerman. Lalu pada tahun 1917 ketika Perang Dunia Pertama, Edith itu sedih karena seorang yang dia kagumi namanya Adolf Reinhardt, seorang profesor yang dia kagumi, itu meninggal karena perang. Karena itu ia datang untuk melayat mengunjungi janda Reinhardt ini. Dan ketika dia mengunjungi, dia heran dengan janda Reinhardt ini. Kenapa heran? Karena dia melihat bahwa dalam dirinya itu tidak berduka berat.
tetapi orang yang justru menghibur mereka yang datang dan memberi pengharapan. Dan saat itu Edith menulis begini, kata-katanya bagus sekali. Dia menulis begini, inilah perjumpaan saya yang pertama dengan salib. Untuk pertama kalinya saya melihat dengan kepala saya sendiri gereja yang lahir dari penderitaan penebus yang menang atas kematian. Inilah saat ketidakpercayaan saya runtuh ketika melihat pribadi janda Reinhard ini ya, yang begitu tegar menghadapi kematian suaminya. Dan Kristus bersinar di depan saya dalam misteri salib. Sejak saat itu, mulailah ia membaca perjanjian baru. Usianya waktu itu adalah 26 tahun. Lalu dia mulai pencarian dan membaca kisah Teresia dari salib yang memiliki tulisan-tulisan mistik yang akhirnya menjawab sesuatu bahwa banyak hal dalam peristiwa hidup ini tidak bisa selalu diukur dengan logika, tetapi dengan hati yang mau menyerahkan dan terbuka untuk dibimbing oleh Roh. 5 tahun kemudian, 1 Januari 1922, Edith dibaptis secara Katolik. Lalu setelah itu, usianya 31 tahun ya, dia memilih menjadi biarawati Karmelit dan meninggal pada usia 50 di kamp konsentrasi pada Perang Dunia yang kedua, di mana dia melayani begitu banyak anak, perempuan, orang Yahudi yang dimasukkan di kamp konsentrasi pada masa itu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, peristiwa ini menjawab pertanyaan saya tentang makna lahir kembali dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ternyata Nikodemus, orang yang terpandang, orang yang terdidik dari kalangan kaum Farisi itu, jani orang muteng. Dia ketika datang pada Yesus itu mengaku diri, Tuhan, saya kenal kamu adalah guru yang diutus. Yesus tenang saja. Tetapi Nikodemus itu punya tegangan dalam hatinya, punya ada kekosongan dalam jiwanya. Di satu sisi dia nyaman karena dia orang terpandang, terdidik, bahkan dipercaya oleh pemerintahan waktu itu menjadi duta besar dalam hubungan dengan orang-orang Romawi. Dia orang hebat sebenarnya. Tetapi dia terpikat pada Yesus. Tetapi takut. Maka dia menjumpai Yesus malam hari, sembunyi-sembunyi. Kenapa nggak siang hari? Karena kalau siang hari dia ketahuan sama teman-temannya ya. Dia sembunyi-sembunyi. Nah, Yohanes menyimpulkan bagus sekali. Malam itu menandakan bahwa orang ada punya ruang kosong, merindukan terang. Dan pada percakapan malam hari itu, Nikodemus, yang artinya dalam bahasa Yunani penakluk, pemenang. Kata Nikodemus itu artinya Niko itu pemenang, demos itu rakyat, jadi penakluk rakyat, pemenang, akhirnya ditaklukkan oleh Yesus. Dia yang merasa tahu tentang banyak hal, di hadapan Yesus dia tidak tahu apa-apa. Dan dia sadar bahwa dia telah menemukan terang dalam kekosongan hidupnya. Kalau Edith Stein, dia memutuskan untuk dibaptis menjadi pengikut Yesus, Nikodemus disimbolkan menerima Yesus. Ketika Yesus wafat di kayu salib, jenazah diturunkan. Siapa yang meminta jenazah Yesus untuk dimakamkan? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Dia telah beralih dari orang yang takut, dari orang yang tidak tahu apa-apa. Dia telah memilih saat Yesus mati
dia mengatakan, sejak saat ini saya ikut Yesus. Itulah lahir kembali. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dan pesan utama dari bacaan-bacaan hari ini sudah sangat jelas. Mungkin tidak perlu diterangkan. Pesannya dalam Yohanes bab 3 ayat 16 sudah dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia, begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya Anda, supaya saya, supaya kita terindah dalam hidupnya, yaitu anaknya sendiri, yaitu Yesus, dirinya sendiri yang diberikan. Inilah lahir kembali ketika kita menerima sabda ini. Dan Paulus dengan sangat bagus mengatakan dalam bacaan yang kedua, apa yang Allah mau? Dikatakan dalam kalimat terakhir dalam bacaan kedua, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya siapa? Yesus. Sangat jelas. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah, karunia istimewa dari Allah. Kita boleh berjuang, bekerja, tetapi kita disadarkan bahwa keselamatan, penebusan yang kita peroleh itu adalah berkat kemurahan karunia Allah. Dan Allah hanya ingin, ayo kita semua hidup di dalam Yesus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan, bahkan rasa gelisah, atau yang disebut dengan restless heart, hati yang gelisah untuk mencari Allah, terus-menerus mencari Allah sepanjang hidup, jangan khawatir. Banyak kisah dan pengalaman ketika kita membuka diri kita saat gelisah, saat terus mencari, Allah akan menjawab pertanyaanmu dan memastikan bahwa dirimu mengalami kasih karunia-Nya. Beriman berarti terus-menerus mencari. Jangan pernah berhenti mencari. Bahkan dalam gelap batin malammu, ketika kita rasanya tidak tahu apa-apa, ini maksudnya apa toh, saya tidak jelas. Datanglah pada sang terang seperti Nikodemus yang datang malam-malam pada Yesus. Mari kita bersyukur karena Allah memberikan Yesus sehingga kita merasa kuat dan kita menjadi kaya di dalam Yesus. Kita hening sejenak. Silakan Dea.